Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa yang hadir pagi hari yang indah ini, saya tidak percaya bahwa jemaat Tuhan, kita sama-sama rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Kita mau sama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sungguh baik. Dia teramat baik di dalam kehidupan kita. Minggu ini boleh kita lewati semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau menaikkan pujian penyembahannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, Bapa
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada di tempat ini, yaitu untuk memuji, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja Yesus. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami siap untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau bertepuk tangan, kami mau bernyanyi Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan dengan hati kami Bapa yang benar-benar rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulaikan ibadah kami Tuhan. Kau akan menjaga Tuhan, Kau akan melindungi Tuhan, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Seluruh jemaat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Masih rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan. Kita mau bergirang untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memberikan kegirangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
Puji Tuhan. Kita masih rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita masih rindu untuk memuji nama Tuhan. Sebab kita tak pernah ragu berusaha mengandalkan Dia. Sebab hanya dengan Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau bertepuk tangan buat-Mu. Kami mau bernyanyi buat-Mu Yesus. Terima kasih. Sama-sama katakan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pernah hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakini dan percaya Kau tentulah langkahku. Yesus Kaulah dalam hidupku. Kuasa percaya selamanya Kau Seluruh jemaat boleh duduk. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ragu Tuhan kami untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang selalu menggandeng kami Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang tak dapat kami mengerti Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Tapi kami tahu Bapa, kami punya Allah yang selalu mengerti. Kau Allah yang selalu mengerti Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menjawab Tuhan setiap pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulai banyak
perkara Tuhan yang Kau taruh di dalam hidup kami. Banyak perkara Tuhan yang Kau beri Tuhan di dalam hidup kami. Tapi tak pernah kami lelah Tuhan, sebab kami selalu mengandalkan-Mu Yesus. Kau yang selalu mengerti, Kau Allah yang selalu mengerti. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli dan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berdua sendiri, sebab Allah mengerti.
kasih buat urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pada hari ini kami ada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Setiap kebaikan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, yang boleh kami rasakan sampai hari ini Bapa. Kini hati kami telah siap Tuhan untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan hari ini Tuhan, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, boleh tersampaikan kepada kami ya Bapa. Kami juga akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kau yang memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap pekerjaan yang mata pencahariannya Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang membalas berkali lipat Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami siap untuk memberi korban persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sejumlah boleh silakan duduk. Bagi petugas boleh sampai maju ke depan. Kita masih hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Allah yang selalu mengerti Tuhan, Allah yang selalu peduli Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti.
altar bisa turun ke tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu, dan saya belum kesaksian saudara ya setelah pulang dari Manado. Saudara, jadi saya baru 1 mingguan di sini dari Sabtu kemarin. Saya tidak melayani karena memang pulang hari Sabtu itu sudah tengah malam dan konsentrasi saya tidak terlalu fit untuk khotbah, maka JJ menggantikan. Minggu lalu saya berkhotbah. Jadi saudara-saudara, kenapa begitu sibuk dan begitu begitu menyita banyak hal dalam hidup kami, karena rencana kami pulang itu kami beli tiket hari Rabu. Pertimbangan saya kalau beli Rabu nanti berangkat pesawatnya jam 1, saudara. 1 hari Kamis maksudnya jam 1. Karena biasa udah kebiasaan kalau subuh dekatnya jam 12, saya Rabu jam 12. Saya klik hari Rabu, jadilah jam 1, saudara. Dengan pertimbangan Kamis saya jalan jam 1 pagi, 1.30. Ternyata kalau saya beli Rabu, saya harus berangkat jam 1 hari Rabu itu subuh. Jadi saya ke bandaranya harus hari Selasa, saudara. Jadi hari Selasa malam, Ibu Gembala baru dari dokter, saudara, dan konsumsi obat pertama dan perlu istirahat untuk nanti ke Manado, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Selasa malam itu kami lagi tidur-tidur, saudara. Karena kami tahu besok Rabu baru kami ke bandara jam 12 malam, jam 11 nanti jam 1 berangkat. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman yang kebetulan kan di tiket yang sama, di pesawat yang sama. Dia nunggu-nunggu di bandara, kami nggak nongol-nongol. Jam 12:30, saudara, jam 12:30 bel handphone saya berbunyi. Ibu Gembala minta obat tidur supaya besok fit, saudara. Saya tahu, oh kok teman saya Lydia, saudara. Lydia, udah mati, saya kasih. Kalau saya terus, kenapa dia telepon tengah malam? Saya telepon balik. Kenapa? Kamu di mana? Emang kenapa? Kami lagi tunggu, udah di pintu masuk nih, ruang tunggu mau masuk pesawat. Hah? Emang hari ini? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pesawat jam 1:30 kami jalan, 1:30 saya masih tidur sama istri saya, saudara. Lalu kemudian saya bangun, saya lihat kalender, oh benar ini hari keberangkatan jam 1 hari Rabu, saudara. Lalu kami memasukkan 1 koper yang sama, sepatu, baju, pesta dan sebagainya dalam 1 koper yang sama. Nggak peduli deh, nanti setrikannya nanti atau gosoknya nanti di Manado, itu urusan belakang. Dan jam itu kita ngejar pesawat, saudara. Saya bilang, JJ, temanin papa yang bawa mobil, sudah biasa balap di Sentul, saudara. Jadi curug seperti angin, saudara. Nggak sampai 15 menit sudah sampai di bandara. Bapak Ibu, JJ udah ke booking. Saya sampai di loket itu, tanya masih bisa? Dia bilang, Pak, coba aja kalau keburu. Ya Tuhan, dia kasih semangat. Lalu gate 18, lalu istri saya menjadi bintang film yang saya nonton dulu, Gadis Maraton. Dia lari, saudara. Dia tarik 1 koper, karena 3 koper saya tarik 2. Dia tarik 1, sudah nggak bisa. Saya bilang, baru ke dokter tadi malam, sudah dia sekarang jadi Gadis Maraton. Saya lihat dia, saya bilang, semangat Mam, kita pasti bisa. Gate 18, naik pesawat Citylink, saudara. Astaga, saya lari, saya pikir, Mah kamu belakangan, kalau saya ada di sana pasti keburu dulu saya suruh tutup, jaga pintu pesawat gitu. Tapi ternyata nama kami dipanggil. Kebetulan si Pak Fethi bilang, Pak, teman saya 2 orang sudah di situ, padahal kami masih di rumah. Di situ Pak, tunggu. Jadi orang udah pada tahu. Kemudian ada saya lihat ada seorang bapak, dia naik skuter. Terus dia lari, dia tanya, ini yang mau ke Manado? Iya, sini saya bawain kopernya. Jadi koper 2 dibawa. Saya bilang, Gadis Maraton, kamu gak usah bawa koper, kamu lari aja sendiri. Dia bilang, itu ada yang yang jalan itu, kamu lari plus di situ. Saya tetap bawa 1, saudara. Lalu kemudian si yang skuter itu datang lagi, ambil yang 1, masih jauh gate 18. Dia bilang gini, sabar, kalau tas udah di sana, udah aman orangnya. Saya tepuk dada, tapi tetap hati gak enak. Bila masuk saya ditatap seperti saya penjahat, baru keluar dari penjara. Tapi saya bilang, nggak apa-apa tatapanmu. Saya melihat kemurahan Tuhan sudah tolong saya. Haleluya. Pak, nanti 3 koper dibayar semuanya, Pak. Tapi saya masuk, dia bilang, Pak, nggak usah dibayar, 1 aja, nanti saya amankan koper-kopernya. Itu Bapak yang pakai skuter tadi. Dan ketika saya masuk, saya disambut sama pramugari dengan senyum yang biasa dan dibatari tempat duduk yang paling depan karena kami terlambat. Itu pengalaman, tapi tidak akan saya ulangi untuk kedua kali karena itu sebuah kehilafan. Jadi Tuhan masih bertoleransi untuk saya, tapi tidak boleh sengaja karena besok pasti saya akan terlambat dan sayonara untuk rugi 2 tiket, saudara.
Bukan keterlambatan yang kami sesali, tapi pengeluaran yang kami sesali. Saudara, begitu banyak. Haleluya. Dan waktu kami pulang, kami hari menunggu. Ibu Magda dan keluarga harusnya pulang Selasa, tapi paspornya belum sampai, terpaksa pulang hari Jumat, hari Kamis, dan kami punya hari Jumat teman-teman sama keluarga. Lalu Sabtu kami balik. Di pesawat, saya capek, tapi otak saya jalan, saudara. Biasa pendeta ya, kalau otak jalan tuh yang ingat firman gitu. Apa ya? Karena besok mau khotbah kan? Oh Tuhan, besok khotbah ya Tuhan. Khotbah. Saya langsung bangun, nggak tidur, lalu saya catat khotbahnya. Khotbahnya nggak sekhotbah yang lalu. Khotbah yang saya dapat di pesawat adalah khotbah yang saya khotbahkan ini. Jadi khotbah saya judulnya bukan Citylink, saudara, tapi khotbah ini saudara tangkap, saudara bawa pulang jadi berkat. Ini rema yang saya dapat di pesawat, dan semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Demikian kesaksian. Terima kasih perhatian saudara, doa saudara. Kami hamba Tuhan suami istri bisa ada dengan tubuh yang diberkati Tuhan setiap hari ini dan penuh sukacita. Mari kita membuka Alkitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ini yang saya dapat waktu saya tidur tutup mata di pesawat. Saya dapat, saya bangun, saya ketik. Nah hebat sekali ini punya handphone begini. Saya tak connect dan langsung bisa jalan. Nah, nggak apa-apa di belakang saja karena masih belum connect dengan yang ada di depan saya. Oke, saya mau membahas bersama saudara untuk mendapat pengertian ini, saudara. Matius 6 ayat 9 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sampai di situ. Saya mau bicara tentang Bapa kami yang di sorga. Saya mau ulang kalimat ini. Saya mau bicara tentang Bapa kami yang di sorga. Saya suka saudara tangkap ini, saudara pulang lalu melihat doa Bapa kami tidak sebatas saudara bisa berucap, berdoa, berkata-kata dan berhubungan dengan Tuhan, tapi ada makna yang tersirat, yang tersembunyi, yang saya tahu Tuhan bukakan untuk saya untuk mengerti waktu Tuhan ngajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Kalimat karena itu berdoalah demikian, itu saya maksudkan, saya artikan seperti ini. Kalau kamu berdoa yang begini, gitu kan? Karena itu berdoa yang demikian. Kalau berdoa yang begini ya. Dan ini yang ngomong sama murid-murid adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi inilah yang saya maksudkan dari kalimat ini. Kita bertolak bahwa doa Bapa kami ini adalah patron yang diberikan Tuhan, supaya setiap orang Kristen dalam waktu berdoa seperti ini. Kalau mau berdoa yang benar, berdoalah seperti ini, gitu. Nah, seperti apa? Kita mulai. Bapa kami yang di sorga. Saya mendapat pengertian pertama dari kalimat pertama yang keluar dalam ajaran doa adalah dia menyebut Bapa kami yang di sorga. Satu yang saya tangkap, doa itu harus punya sasaran. Orang itu kalau berdoa, dia harus tahu kepada siapa ia berdoa. Boleh bilang amin? Pertama, tangkap ini. Pertama, waktu mau datang dalam ajaran Bapa kami, dia datang, dia tahu kepada siapa dia berdoa. Bayangin, kalau doa itu artinya adalah komunikasi, maka dia harus tahu dengan siapa dia berkomunikasi, benar? Kalau doa itu artinya memuji, maka dia harus tahu kepada siapa yang dia puji. Kalau doa itu adalah menyembah, dia harus tahu siapa yang dia sembah. Kalau doa itu berinteraksi, suatu kegiatan interaksi, maka dia harus tahu siapa pribadi yang berinteraksi, yang diajak berinteraksi. Haleluya. Nah, Alkitab bilang doa itu adalah Bapa kami. Dia berdoa, dia berinteraksi, dia memuji, dia menyembah dan seterusnya. Itu kepada siapa? Disebut Bapa. Bapa. Di dunia ada banyak Bapa. Ada Bapa dari Tiongkok, ya kan? Ada Bapa dari India, saudara. Kita orang Sulawesi ada Bapa sendiri, saudara, ya. Mungkin ada Bapa dari Toba. Tapi yang kita mau doakan, sasarankan penyembahan kita, pujian kita, pengagungan kita, interaksi kita kepada Bapa yang di sorga.
Kita cuma punya satu Bapa. Haleluya. Jadi kalau berdoa, jangan berdoa kepada leluhur Bapa kita yang ada di sana. Kenapa berdoanya kepada Bapa? Karena Bapa itu disebut Alkitab, dia adalah Bapa yang... Iya, Bapa di surga itu Alkitab bilang dia adalah Bapa yang kekal. Haleluya. Jadi kita harus berdoa kepada satu zat yang kekal, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah mati. Di luar ini Bapak-Bapak yang lain adalah Bapak-Bapak yang bisa mati dan bahkan yang sudah mati. Boleh bilang amin? Ada pertanyaan berikut. Kenapa Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, Bapa kami? Kenapa dia nggak bilang Raja kami? Ingat yang di sorga itu kan dia punya predikat predikat yang kompleks dalam diri dia. Kenapa dia nggak berdoa Imam kami di sorga? Kenapa dia nggak ngajar murid-muridnya berdoa seperti apa lagi? Apa istilah tentang Tuhan? Raja, Imam dan sebagainya. Kenapa bukan itu yang disebut, saudara? Tapi Tuhan bilang kalau berdoa, berdoalah menyebut Bapa. Apa maksudnya? Apa maksud ketika Tuhan mengajar tentang Bapa? Saya melihat kata Bapa dalam terjemahan Yunani itu ditulis Pater. Kata Inggris pun sama mengenal kata itu, Father, saudara, tulisannya. Jadi diambil dari situ. Jadi saya sudah bolak-balik, itu adalah ayah. Haleluya. Lalu saya mendapat sesuatu begini. Ketika Tuhan mengajar doa Bapa kami, dia tidak sekedar mengajar kita menyebut berkata-kata, tapi dia mengajar kita untuk benar berdiri tepat di hadapan yang kita sebut Bapa. Jadi kenapa kita harus berdoa tentang berdoa Bapa kami? Gini, pasangan Bapa itu berarti adalah anak. Ini yang saya dapat. Waktu Tuhan mengajar kita doa Bapa kami, dia bilang seseorang Kristen yang mau datang di hadapan Bapa, dia harus pantas berdiri sebagai anak. Haleluya. Ingat, dalam hubungan Bapa kami Tuhan mengajar kita apa? Kita itu datang sebagai anak. Saya ulangi sekali lagi, sebagai anak. Kenapa anak? Karena hanya anak yang bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Di luar anak, seruan Bapa gak masuk kepada Bapa karena Tuhan melihat engkau bukan anak. 10 juta kali engkau menyebut Bapa, Tuhan akan melihat status kita lebih dulu, baru dia melihat ucapan kita. Maka kita belajar doa Bapa kami, bukan persoalan ucapan, tapi persoalan berdiri di hadapan dia dengan status yang tepat sebagai anak. Kita nggak usah dengar dulu, kita nggak usah pikir gimana doa kita terjawab dulu. Apa yang harus kita doakan, seberapa banyak yang kita disampaikan. Tunggu, kita berdiri dulu, membenahi status kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak berdiri mewakili status yang Allah beri kepada dia sebagai anak di hadapan Bapa. Maka waktu saya dapatin gini, waktu Tuhan mengajar Bapa kami, ternyata Tuhan bilang begini, kalau engkau mau berhubungan dengan dia, engkau harus satu, menjaga karakter anak Bapa dalam hidupmu. Haleluya. Kita harus apa? Mengenal diri kita, mendalami diri kita itu siapa dulu, baru kita dapat ada di hadapan Bapa. Kenali, oh Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku harus jadi anak nih, saudara. Harus jadi anak. Dan saudara-saudara dengar, anak yang bagaimana? Yang akan Tuhan pilih dan mendengar doa-doa kita. Jadi kita pertama apa? Harus jadi anak. Hidup kita apa? Hidup kita harus diatur, ditata. Tuhan bilang apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang kekasih. Itu anak-anak kekasih, tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dimana ketika Tuhan melihat dia, Tuhan timbul rasa kasih. Kenapa? Karena ini anak adalah anak yang hidup berkenan kepada Bapa. Doa bukan ucapan, tapi doa adalah memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki cara kita. Cara yang mana? Hidup kita yang apa? Yang pantas, yang layak untuk disebut anak. Haleluya.
Saudara mungkin anak, tapi karaktermu bukan anak. Saudara anak Allah, tapi bukan karakter. Waktu kau tampil, kau kehilangan karakter Bapa yang Tuhan titiskan dalam kehidupan kita. Bukankah waktu kita jadi anak, ada karakter Tuhan yang turun kepada kita, ada gen Tuhan yang turun kepada kita, ada sifat Tuhan yang turun kepada kita, amin. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, kita sedang memperbaiki apa yang Tuhan berikan dalam kita. Karunia-karunianya, karakternya. Saudara, itu sebenarnya waktu Tuhan ngajar Bapa kami di dalam sorga. Tuhan ngajar gini, Anda kalau mau datang sama Tuhan, ayo jaga sikap hidupmu. Karena sikap hidupmu yang menentukan doa-doamu terjawab. Saya mau bawa satu cerita dalam perjanjian lama. Coba saudara ke Yesaya pasal 38. Yesaya 38. Ayatnya yang pertama sampai ke ayat 8. Jadi saudara, kalau mau berdoa dalam ajaran doa kami, engkau harus mendalami pengenalan diri yang benar bahwa engkau anak di hadapan Dia yang kau sebut Bapa. Haleluya. Kalau engkau enggak mendalami status yang Tuhan beri, engkau enggak bertanggung jawab dengan status Tuhan beri, engkau rombak, engkau tidak membangun karakter ilahi dalam hidupmu sebagai anak Bapa, susah. Mari kita buka Yesaya 38 ayat 1. Oke, saya di sini aja melihat sini. Oke, ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya percaya kalau Tuhan berfirman pasti terjadi. Haleluya. Dan ini firman Tuhan. Yesaya bilang sama Hizkia, engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Itu firman. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu. Perhatikan berikut, dan telah ku lihat. Saudara, perhatikan, waktu orang datang sama Tuhan, ada dua cara kerja Allah untuk orang itu. Pertama, dia dengar, dan kemudian dia lihat. Dia saya ulang ini. Dia dengar, lalu kemudian dia lihat. Betul, ini yang dilihat air mata. Tapi air mata adalah bahasa dari hatinya. Haleluya. Orang Kristen datang, yang Allah lihat kepada anaknya adalah cara kalian adalah dia lihat, lalu dia dengar. Dia dengar Tuhan kita. Tapi bukan hanya sampai situ, tapi ada sesuatu yang dia lihat, yang harus bekerja bersama-sama, yang kau ucapkan, yang bisa dia dengar. Dan apakah yang dia lihat dari Hizkia? Perhatikan. Ayat saya baca ulang. Pergi dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saudara, dengar saya jelaskan hari ini. Saudara, waktu Tuhan menetapkan firman kepada Hizkia, Hizkia mau mati, saudara. Hizkia datang dengan doa, tapi dalam doa itu dia bilang, aku telah setia, aku telah Ini sebenarnya ada ulasan saya, saudara, tentang arti setia yang dikatakan oleh Hizkia. Saya nggak jelaskan sini. Aku setia, aku hidup tulus hati, aku melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Artinya apa? Hizkia itu menjaga sikapnya di hadapan Tuhan. Jadi waktu dia datang dengan kata-kata, dia berharap Tuhan dengar, tapi dia juga tahu Tuhan melihat hidupnya.
Maka hidup ini harus diperbaharui. Supaya apa? Supaya doa ini bukan cuma Tuhan dengar, tapi ada bonus-bonus tambahan yang Tuhan beri. Bukan ucapan, dia cuma bilang sehatkan aku, selamatkan aku, jangan aku mati. Tapi saudara baca seterusnya, Allah memberikan dia kemenangan kepada musuhnya. Haleluya. Allah kasih dia kemenangan. Musuh-musuhnya takluk sama dia. Dia mendapat kekayaan. Saudara baca sejarah tentang Hizkia. Dia mengalami kemasyhuran yang besar. Itu Hizkia. Apa yang membuat Allah menambah bonus itu? Bukan ucapan Hizkia, tapi cara Hizkia yang disampaikan kepada Tuhan. Dan cara hidup Hizkia itu mempengaruhi hati Tuhan untuk memberkati dia. Lalu ada orang, apakah mungkin terjadi? Biasa kan begitu. Sudahlah, Tuhan sudah bilang kamu mati pasti mati, nggak mungkin terjadi kesembuhan. Biasa begitu kan? Lalu ada orang nantang, apakah memang mungkin Hizkia akan sembuh? Anda lihat perkataan ini yang Tuhan bilang. Ini kan Yesaya punya versi. Nanti di kitab yang lain tentang Hizkia, tentang raja-raja ada cerita tentang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dia ayat 37. Ini akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan malah akan melakukan apa yang dijanjikannya. Jadi Hizkia bilang sama Yesaya, kamu akan ditambahkan umur. Masa mungkin Tuhan bilang saya mati? Ini jadi tanda bagimu Hizkia, kata Yesaya. Ini akan ditanda. Anda lihat itu tanda. Perhatikan ayat 8. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Haas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Ngerti gak ini? Ngerti gak nih ayat 28? Orang dulu kan ngukur waktu pakai matahari, bukan? Pakai matahari. Jadi kalau matahari tengah, ini tiang saudara, kalau dia rata itu jam 12 siang. Menurut nasi kita gitu. Ini sembari lewat aja. Saudara, kalau dia miring, ada bayang miring di sebelah sana. Kalau matahari sebelah sini, saudara, itu cahaya coba lihat, ada di sana. Semakin dia ke sana, semakin pendek ini. Haleluya, semakin pendek. Kita bilang, Hizkia, kalau kamu nggak percaya, aku bisa buat. Tadi bayang itu sudah maju 10 tapak, sekarang aku buat dia mundur. Ada cerita waktu Hizkia, Tuhan kasih bukti jawaban doanya. Tuhan kasih berhenti matahari. Tapi sebenarnya Tuhan tidak kasih berhenti, Tuhan kasih mundur. Makanya dosen saya bilang begini, kenapa setiap tahun di Inggris yang pusat waktu dunia itu harus diatur ulang waktunya. Kenapa? Akan ada selisih waktu kalau kita dibiarkan putar. Apa itu di Greenwich atau di Inggris di mana? Yang sudah pernah ke Inggris mana? Itu diatur ulang. Kenapa? Karena waktu inilah kejadian itu datang. Saudara meragukan Tuhan nggak? Tuhan sampai membuktikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan bilang, aku berikan kamu dengan jawaban-jawabanku terhadap setiap permohonan. Saudara, cuma ini kok yang kita mau bikin untuk lihat keajaiban Tuhan yang besar. Waktu engkau diajar Bapak kami, bukan sebutanmu yang Tuhan mau lihat dulu, mau dengar dulu. Tapi engkau datang, Tuhan lihat kamu memang anak yang sedang datang sama saya. Kalau kita datang tidak berperilaku anak, Tuhan akan suruh pulang kita. Dan dengar baik, bukan Tuhan gak mau dengar doa kita, tapi Tuhan mau berurusan dulu dengan karakter kita sebagai anak Allah. Baru dia mau berurusan dengan permohonan-permohonan kita. Makanya kalau Tuhan belum jawab permohonan saudara, mungkin ada waktu kita memperbaiki karakter kita di hadapan Tuhan. Coba kamu lihat, ada orang yang bukan anaknya, ya Abah, Bapak. Coba Anda tuh anak ayah, yang nyanyi bukan anakmu. Anda bilang apa tuh anak? Bukan anak Bapak kita. Ya kan? Gitu kan? Bukan gitu. Sekarang kalau dia anak, aduh, bukan saya nggak mau peduli sama kamu, tapi aduh, kamu tuh memalukan Bapak. Bapak menurunkan karakter begini, kamu hidup dengan karakter yang lain dengan karakter Bapak. Anda tahu Pangeran Charles punya anak, saudara. Dalam satu cerita, Pangeran Charles sedang bertemu dengan perdana menteri di dunia, saudara. Itu salah satu anaknya, dia datang di tengah-tengah. Seorang anak tidak diapa-apain hanya karena dia anak Pangeran Charles yang ada di sana, saudara. Haleluya. Jadi waktu dia juga orang senang karena masih kecil, bahwa ada pasangan suami istri dari perdana menteri di negeri mana, saudara. Dia mengambil makanan, lalu dia taruh di pinggir di piring anak Pangeran Charles itu. Anak Pangeran Charles makan, saudara. Sementara anak ini nggak ngerti apa-apa, tapi dia nggak pernah diusik sama orang lain karena orang tahu itu anak Pangeran Charles. Saudara dengar, anak-anak Tuhan bukan?
Tuhan tempatkan kita orang terhormat. Bukan karena kita hebat, tapi orang akan hargai kita. Orang hargain kita. Lu siapa? Mungkin dari segi pengetahuan kita nggak ada apa-apa. Makanya anakku mau terhormat, dekat sama bapamu. Coba disuruh anak pengacara ngomong tentang politik, nggak bisa dia, cuma makan-makan dia, saudara. Tapi nggak ada orang bermusik sama dia. Kenapa? Selama penyanyi Charles ada di situ, orang menghargai dia. Anda tahu selama Bapak ada di hidup saudara, kita semua saudara. Wow. Tuhan akan berkati kita berlimpah. Kan sederhana. Nggak usah ngejilat sama orang. Gitu bukan? Nggak usah muji-muji orang. Saudara bawa hidupmu. Predikat anakmu benar di hadapan Bapa. Wow. Engkau hanya minta sehat aja Tuhan. Tuhan enggak. Hizkia, kuberikan kamu kemenangan yang gilang gemilang di negerimu. Engkau jadi pemimpin yang sukses, yang berhasil karena Tuhan dan cara hidupmu yang menyentuh hati Tuhan. Hizkia, engkau baca, saudara baca riwayat Hizkia. Dia mati dengan pemberian kehormatan yang besar. Hizkia pernah hidup salah. Dia pernah menyembah patung, saudara. Tapi dia merubah kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan pilih. Kita itu orang-orang yang sering salah. Tapi Tuhan bilang, waktu Tuhan ngajar Bapak kami, ayo perbaiki cara-cara kita yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita layak pantas sebagai anaknya, wah, yang tidak pernah kita pikir. Masa kita mikir matahari bisa mundur? Tapi Tuhan bilang, kamu gak percaya? Saya kasih mundur tuh matahari. Boleh bilang amin? Oke. Jadi kita harus berbenah diri sebagai anak. Mungkin kita tetap anak Tuhan, tapi cara hidup kita tidak menunjukkan kita anak Bapa. Nah, itu jadi persoalan, saudara. Oke, bagian berikut saya ingin membawa saudara. Jadi kita melihat anak Bapa itu seperti apa. Kita siapa anak Bapa yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kita lihat apa tanda-tanda seorang anak Bapa itu. Saya minta tisu sebentar. Oke, kita buka 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-10. Biasa di meja ini ada apa namanya? Ada akulah dan ada tisu. Nggak tahu ini siapa yang bagian ngatur-ngatur meja di gereja ini. Belum ditunjuk lagi orangnya ya? Benny. Benny bilang saya kan bukan bagian meja, saya bagian sound. Saya sudah jadi soundman terkenal. Oke. Saya tunggu saudara dapat ini. Saya membaca pelan-pelan. Apa yang perlu dibenahi supaya kita pantas di pemandangan Tuhan sebagai anak ini? 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah. Ulang. Inilah tandanya anak-anak Allah. Dan jadi cuma ada 2 anak. Kalau nggak anak Allah pasti anak iblis. Nggak ada anak lalis, Allah dan iblis. Haleluya. Anak terang atau anak gelap. Nggak ada anak apa? Somu-somu. Apa namanya itu? Remang-remang. Nggak ada, saudara ya. Oke. Mari kita. Ini tanda anak Allah dan anak iblis. Perhatikan kalimat setelah titik 2 ini. Setiap orang yang tidak berbuat sama-sama kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya sisihkan kata mengasihi saudaranya karena cara mengasihi saudara itu adalah perbuatan kebenaran. Jadi saya cuma ambil kata ini, kata kebenaran. Saya baca ulang. Ini tandanya anak Allah, tandanya anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berarti orang yang berbuat kebenaran berasal dari Allah. Dan orang yang tidak berbuat kebenaran berasal di luar Allah. Dan sebenarnya Allah hanya ada siapa? Iblis. Maka anak iblis dan anak Tuhan berbedanya di mana apa? Berbuat kebenaran. Kenapa bukan kebaikan? Perhatikan ya. Kebaikan dan kebenaran 2 hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, bukan kebaikan. Haleluya. Lihat, kebenaran itu adalah salah satu
dari 8 tiang keselamatan, yaitu pembenaran, adopsi, pembenaran, pengudusan. Tidak ada kebajikan. Tapi anak Allah itu dibawa kepada pembenaran. Kebajikan itu relatif. Haleluya. Yang kita anggap baik di Manado belum tentu baik di Medan. Yang kita anggap baik di sana belum tentu baik di sini. Tetapi kebenaran nggak bisa ditawar-tawar. Yang menurut baik bagi orang Manado belum tentu bagi orang China. Dan seterusnya. Tapi kalau kebenaran tidak bisa ditawar-tawar. Saya kasih tahu berikut kalimat saya begini. Saudara-saudara, yang anak-anak Allah itu berbuat benar, yang tidak berbuat kebenaran itu adalah anak-anak iblis. Saya tanya, kenapa bukan kebaikan? Karena kalau iblis, kalau itu sebut kebajikan, iblis bisa berbuat kebajikan. Tapi iblis gak bisa berbuat kebenaran. Ngerti gak saudara? Perbedaannya, iblis boleh berbuat baik. Saya tanya, iblis boleh bikin kita kaya nggak? Bisa nggak? Saya tanya, iblis boleh kasih kesembuhan nggak orang yang sakit? Boleh. Apa yang iblis nggak bisa buat? Dan kalau kita pandang sebentar, itu sebuah perbuatan yang namanya kebaikan. Baik sekali ini iblis. Kemarin ada pendeta bilang, aduh kalau sudah, pokoknya yang penting sembuh aja deh. Mau siapapun, biar mau dari setan, yang penting sembuh dulu. Nanti kemudian setelah setan sembuhkan berlari sama Tuhan. Aduh, kamu punya otak ini. Daripada mati bro, biar cuma mati dengan Tuhan. Nah, kalau itu opo-opo kasih sembuh, pergi jumpa dia. Nanti kau sembuh, setelah sembuh, Tuhan aku mau balik kepadamu. Itu iman gila itu saudara. Mati hidup kita harus dengan Tuhan. Saya kasih tahu, iblis bisa bikin kebajikan. Saya tanya, contoh, iblis bisa bikin kaya nggak? Boleh. Tapi iblis berhenti di situ nggak? Kalau dikasih kaya, dia nggak berhenti situ. Dia punya maksud buat kita yang dia jadikan kaya. Dan ending dari itu sasarannya adalah dia bunuh kita. Jadi kebenaran itu adalah motivasi. Dan tidak pernah ada motivasi benar di hati setan. Hanya ada pada Bapa di surga. Makanya kita bilang, kalau engkau anak Tuhan, bangun motivasimu benar. Perbuatan benar, benar. Perbuatan benar dimulai dari motivasi. Kalau saudara belum sanggup berbuat, bangun dulu motivasi benar. Itu namanya mental. Bangun mental benar dulu saudara. Nanti Tuhan mampukan kau berpraktik benar. Haleluya. Kan menjadi kaya itu saya bilang, jadi mental kaya dulu saudara. Jangan mental miskin, mental kaya adalah bangun. Kalau engkau belum bisa berbuat apa-apa karena engkau gak punya apa-apa. Tapi mental kaya. Haleluya. Nanti Tuhan bilang, oh luar biasa orang ini. Dia kasih kita kekayaan untuk kita bisa berbuat sesuatu bagi banyak orang. Mental, kebenaran itu adalah tujuan. Kebenaran itu hakikat saudara. Maka orang Kristen dipanggil untuk menjalani hakikat yang gak bisa diubah-ubah. Boleh bilang amin? Ini alasannya. Ayat Alkitab alasannya. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Mari pemain musik berada di sini. Apa ini lupa saya rekam. Udah. Yohanes 17 ayat 17. Saya sama-sama kita bacakan ayat itu saudara. Oke, dalam hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang bisa bikin kudus seseorang apa? Kebenaran. Jadi kalau kita hanya berbuat baik, tidak kebaikan itu nggak bisa menguduskan kita. Haleluya. Makanya surga bukan pesan berbuat baik. Surga persoalan orang dibenarkan dalam darah Yesus masuk surga. Makanya ini kuduskan orang dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jadi firman itu kuduskan kita. Kita membuktikan bahwa kita dikuduskan firman Allah. Hidup kita itu keluar karakter-karakter kebenaran yang Bapa punya dalam hidup kita. Haleluya. Maka saya percaya orang-orang yang berjalan membangun karakter benar, karena benar adalah karakter Allah, Tuhan pasti berkati kita. Kalau Anda nggak percaya, Tuhan mau geser matahari buat saudara. Hari ini siapa yang sedang bergumul? Tuhan, saya banyak kekurangan. Saya beritahu sama saudaranya, saya nggak peduli kemarin hari hidup saudara. Saya nggak peduli rumah tanggamu kemarin. Saya peduli rumah tanggamu hari ini. Saya mau peduli
engkau pekerja apa? Karyawan biasa. Saya mau mulai engkau dari. Tapi aku karyawan yang sendiri. Enggak. Saya ngaku diri. Saya mau dari ini. Dari sekarang Anda mau maju. Dari sekarang kau berubah. Dari sekarang engkau akan dapat hidup di dalam kebenaran. Boleh bilang amin? Tuhan akan buktikan. Kalau engkau berdiri dengan karakter benar di hadapan Bapa, Tuhan lihat kita sebagai anak. Tuhan akan jawab semua pergumulan kita. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita bilang terima kasih Tuhan kepada Tuhan. Bapa kami di sorga. Bukan persoalan Tuhan ngajar engkau berdoa bagus dengan kalimat-kalimat puitis. Bukan Tuhan sedang ngajar Anda berdoa dengan kalimat-kalimat yang indah. Bukan. Tapi Tuhan mengajar waktu Dia ngasih tahu tentang Bapa kami. Apakah engkau datang kepadanya dengan karakter Tuhan yang kau panggil Bapa? Jamah kami Tuhan. Kami banyak salah di hadapan Tuhan. Kami banyak keliru di hadapan Tuhan. Kadang kami menunjukkan karakter tidak benar di hidup kami. Tapi kami dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau benahi hidup kami Tuhan. Kami mau datang dengan pengenalan diri yang benar bahwa kami anak. Kami bukan budak Tuhan. Kami bukan budak. Kadang daging kami Tuhan suka menggagahi kebenaran Tuhan. Tapi kami berdoa ya Allah. Roh Kudus kuatkan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Setiap kami bisa salah, setiap kami bisa keliru jalani hidup Tuhan. Hanya Roh-Mu yang bisa membaharui hidup kami dan firman-Mu yang adalah kebenaran terus menguasai. Supaya kami layak untuk menyebut-Mu Abba, Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan, kerinduanku sebagai anak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan lupakan masa lalumu. Jangan kesalahan masa lalu menghantui hidup saudara. Hari ini kau disuruh memandang dirimu. Bangun kembali predikat anak Allah di hidupmu. Karena Tuhan siap menjawab segala permohonan-permohonanmu. Dan Tuhan janji bela sampai matahari bergunjung. Tuhan tidak akan
membiarkan anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran mengalami kesukaran, kesulitan. Dengan tangannya yang tangan seorang bapak yang hebat akan mengangkat kalau anaknya jatuh, akan membenahi, membebak kalau anaknya luka. Tangan bapak akan menggendong kita sehingga kita bisa melewati setiap persoalan itu. Arahkan hati. Dan seperti lagu ini, di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa kami datang.
kasih buat firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati kami. Hari ini kami berdoa, jadikan tanah hati kami tanah terbaik yang menerima benih firman untuk bertumbuh dan berbuah sampai 100 kali lipat di hidup kami Tuhan. Dan kami menghidupi firman yang kami dengar, dan firman yang akan membawa kami pada kehidupan benar sesuai dengan firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang datang dengan persoalan dan beban dan masalah, hari ini lewat ibadah sudah terjawab. Dan kami percaya ada keyakinan dari pembelaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kami yang datang dengan keraguan, kami tahu janji Tuhan ya dan amin, memastikan kepada kita akan pasti dibela Tuhan. Saat Hizkia nggak percaya Tuhan sanggup menggeser matahari, kami percaya sekarang Tuhan bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dalam jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan semua yang ambil bagian melayani Tuhan diberkati. Ya, anak-anak muda yang melayani main musik hari ini Tuhan tolong mereka Tuhan. Jadikan mereka pemain yang handal, pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati, pelayan-pelayan Tuhan yang menyaring, yang cari kemuliaan Tuhan. Berkati semua Tuhan, worship leader, singer, pakai mereka Tuhan, masa depan mereka menjadi tulang punggung gereja ini. Buat majunya pelayan ini Tuhan dalam pelayanan pujian penyembahan. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Lawat mereka Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang mereka pikirkan buat kebaikan gereja ini. Tuhan dari sorga balaskan setiap niat kebaikan apa yang mereka akan tunjukkan, nyatakan di pelayan Tuhan, balaskan berkat berlimpah dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya ada banyak orang-orang yang berdoa buat gereja ini Tuhan. Allah pilih mereka, berkati mereka setiap waktu. Sekolah minggu, remaja, pemuda, kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Banyak hal-hal yang kami buat kemuliaan Tuhan lewat menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percayakan seluruh umat Tuhan yang ada, bahkan yang tidak hadir hari ini, di mana mereka Tuhan tahu, Tuhan ulurkan tangan melawat, berkati mereka dengan kekuatan kalau mereka lemah, kesehatan kalau mereka sakit, kesembuhan yang dari Tuhan ketika mereka Tuhan terkapar dan tidak berdaya. Kami tahu tangan Tuhan yang sama yang menyelamatkan banyak orang sakit, yang menolong Tuhan, yang membangkitkan yang mati, bekerja juga bagi mereka Tuhan hari ini. Karena kami rindu mereka di hari akan datang sama-sama dengan kami memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ini ucapan syukur doa kami. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Bahkan langkah pulang jemaat Tuhan jauh dekat dari berkendaraan Tuhan selamat tolong. Tuhan dengan selamat di tempat kami masing-masing. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami angkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan, dan dengan iman umat-umat pulang dan bawalah segala berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghentaran, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia sekarang dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali.